Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abul Khairi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam, iman, dan ihsan. Oke, mari kita simak. Iman dalam bahasa Arab yang artinya percaya. Selain itu, menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkannya dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Sedangkan Islam, di sini pengertian Islam secara etimologi merupakan tunduk, patuh, atau berserah diri. Namun, ada beberapa syariat yang dimutlakan berada pada dua pengertian. Yang pertama, Islam adalah apabila disebutkan sendiri tanpa diiringi dengan kata iman, maka pengertian Islam ini mencakup seluruh agama, baik itu usul atau pokok maupun furu', juga seluruh masalah akidah, ibadah, perkataan, dan perbuatan. Nah, yang kedua, apabila kata Islam disebutkan secara bersamaan dengan iman, maka yang dimaksud Islam adalah perkataan dan amal-amal lahiriah yang dengannya terjaga diri dan hartanya, baik dia meyakini Islam ataupun tidak. Sedangkan kata iman berkaitan dengan amal hati. Nah, selanjutnya, apa sih itu ihsan? Nah, ihsan berasal dari kata bahasa Arab yaitu ahsana yuhsinu ihsanan, yang artinya berbuat baik. Nah, dan pelakunya itu disebut sebagai muhsin. Sedangkan menurut istilah, ihsan adalah perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihsan merupakan kebahagiaan tertinggi. Seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, ihsan hendaknya kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Dan jika kamu tidak dapat melihatnya, sesungguhnya dia melihat kamu. Hadis ini merupakan riwayat dari Al-Bukhari. Nah, dari semua penjelasan tadi, pasti timbul dong pertanyaan-pertanyaan. Apa sih perbedaan antara ketiganya? Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi. Nah, perbedaannya yang signifikan ialah dalam hadis Arba'in yang kedua, Rasulullah pernah ditanya oleh malaikat Jibril tentang Islam. Kemudian Nabi Muhammad pun menjawab, Islam itu engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad merupakan utusan Allah. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika engkau mampu. Jawaban Nabi ini mengatakan bahwa Islam merupakan apa yang disebut dengan rukun Islam, yaitu amalan-amalan lahiriah yang mencakup syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Saat seseorang melakukan 5 amalan ini, maka orang tersebut bisa disebut dengan Islam. Nah, beda halnya dengan iman. Masih dalam hadis yang sama, malaikat Jibril juga bertanya mengenai iman kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, iman itu merupakan engkau yakini, engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman terhadap qada dan qadar, yang merupakan yang baik maupun yang buruk. Dalam definisi ini, maka iman merupakan hal-hal yang mencakup amalan batin, yaitu keimanan atau kepercayaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan juga keimanan kita kepada takdir. Orang yang sudah mencapai derajat keimanan maka disebut sebagai seorang mukmin.
keimanan merupakan sesuatu yang lebih khusus dibandingkan keislaman. Jadi, ketika seseorang disebut sebagai mukmin, maka orang tersebut sudah pasti seorang muslim. Akan tetapi, tidak setiap muslim disebut sebagai seorang mukmin. Nah, beda halnya lagi dengan ihsan. Saat Rasulullah ditanya kembali oleh malaikat Jibril mengenai ihsan, maka di saat itu Rasulullah menjawab, "Engkau beribadah seolah-olah melihat adanya Allah." Maka apabila kamu tidak bisa beribadah seolah-olah melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Nah, perkara ihsan merupakan perkara yang mencakup cara dan rasa seseorang muslim dalam beribadah. Ada 2 tingkatan dalam ihsan, yaitu seseorang yang beribadah seakan-akan dia mampu melihat Allah, dan jika tidak mampu, maka orang tersebut beribadah dengan rasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan ihsan ini merupakan tingkatan tertinggi dari seorang muslim, karena melibatkan perkara lahir dan batin. Seseorang yang mampu menjalankan ibadah dengan perasaan seperti ini akan dapat melaksanakan ibadah dengan rasa harap dan ingin sebagaimana seorang hamba bertemu dengan rajanya. Atau dengan perasaan takut, cemas seakan-akan siksa yang akan didapat. Nah, dari semua penjelasan yang telah saya utarakan tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa Islam, iman, dan ihsan merupakan perkara-perkara yang ada di dalam Islam. Nah, itu semua, mereka semua itu memiliki 3 tingkatannya masing-masing. Yaitu dengan tingkatan tertinggi merupakan ihsan karena dia melibatkan perasaan, melibatkan hati ketika dia beribadah. Dan setelahnya disusul oleh iman dan disusul lagi oleh Islam. Sekian, terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.